Ya, oke ya. Di tutorial kali ini saya akan membahas tentang sebuah program pengolah video atau video editor yang bernama Movavi ya. Program Movavi ini ada beberapa versi dan yang terbaru untuk saat ini yaitu video editor 2025 ya. Kemungkinan ini disesuaikan dengan tahun peluncurannya. Ya, namun untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan Movavi Video Editor yang versi 2023. Sebenarnya tools-toolsnya itu hampir sama ya, hanya letaknya mungkin yang berbeda dan tinggal disesuaikan saja dengan versi Movavi yang Anda miliki dan sesuaikan dengan perangkat komputer tentunya. Oke, langsung saja. Ya, ini shortcut program Movavi Video Editor 23 ya. Kita buka. Ya, seperti ini tampilannya ya. Kita lihat versinya di sini ya. Ya, di sini disebutkan Movavi Video Editor 2023 ya. Versinya 23.3.0. Oke, langsung saja. Untuk menggunakan program Movavi ini tentu saja kita harus mempersiapkan file-file yang akan kita olah ya. Ya, diusahakan file-file yang akan kita olah tersebut disimpan dalam sebuah folder tersendiri ya. Misalnya di sini ya, folder sampel ini. Ya, ini file-file hasil rekaman kita dari handphone ataupun dari handycam. Oke, langsung saja. Pertama kali tentu saja kita akan memasukkan file-file yang sudah kita simpan tadi di folder sampel tadi ya. Oke, langsung saja. Ya, karena ini sudah terseleksi ya. Sebentar. Ya, pastikan ini terseleksi. Kemudian kita klik Add Files. Kemudian inilah file yang akan kita olah tadi ya, yang sudah kita simpan dalam folder sampel ya di drive H ya. Kita blok, kemudian kita klik open dan file-filenya sudah masuk ke playlist di program Movavi ini ya. Kemudian tinggal kita pilih file mana yang akan kita olah, misalnya ini ya, kemudian ini dan ini. Kita lihat tiga buah file ini tidak saling menempel ya, maka jika kita render ini nanti pasti ada warna hitam seperti ini ya. Untuk itu kita harus membuat ketiga file ini agar menempel satu sama lain. Caranya adalah dengan ini ya, membuang blok ini, kita klik ya, maka filenya sudah bergeser dan saling menempel ya. Kemudian file ini bisa kita olah ya, misalnya seperti ini, bisa kita olah dengan cara kita drag seperti ini, ataupun langsung kita potong saja, misalnya kita posisikan seperti ini, kita klik gunting, kemudian ya, file yang tidak terpakai bisa kita hapus. Oke. Setelah itu file-file ini bisa kita berikan efek transisi ya, agar perpindahannya lebih menarik ya, perpindahan antar file. Misalnya seperti ini ya, kita ya. Jadi perpindahan atau pergantian antara file ini dan file ini itu begitu mendadak ya, kurang menarik. Ya, untuk itu bisa kita
tambahkan efek transisi dengan mengaktifkan ini ya. Kemudian kita pilih efek-efek transisi yang akan kita gunakan. Di sini banyak sekali ya. Misalnya kita akan pilih salah satu saja seperti ini, kita drag, kemudian ini ya kita drag seperti ini sehingga perpindahannya jadi seperti ini. Kalau di sini Oke. Dan di awal video namanya bisa kita berikan fade in ya, seperti ini, supaya pertama kali video muncul itu berwarna gelap seperti ini. namanya diliku. Begitupun video yang terakhir ini bisa kita berikan fade out ya, supaya ketika video selesai akan menjadi gambar hitam ya, seperti itu. Namanya diliku. Ini bukan rumahnya, namanya Kemudian langkah berikutnya yaitu kita akan memberikan musik ya. Kita akan tambahkan musik dengan cara kembali kita klik ini ya, tombol plus ini, kemudian kita klik file import, kemudian kita klik add files dan kita cari file musik yang sudah kita persiapkan sebelumnya tentunya. Misalnya ini ya. Ya, maka file musik masuk ke sini, kemudian kita coba. Ya, seperti itu ya, kita mencobanya. Setelah itu kita drag ke timeline. Ya. Kita lihat hasilnya. Kemudian kita buang sisa musiknya ini ya, kita potong di sini. Ya. Kemudian kita hapus sisanya. Oke. Dan file musik ini pun bisa kita berikan fade in dan fade out supaya tampil pertama kali dia dari pelan, kemudian normal, setelah itu pelan lagi. Kita coba lagi. Namanya diliku. Ya, seperti itu hasilnya. Oke, kemudian langkah berikutnya yaitu kita berikan teks ya. Kita klik teks ini, kemudian kita pilih menu di sini ya, title banyak sekali. Kemudian misalnya kita akan berikan yang basic ya, fading text ini, jenis title yang munculnya halus, kemudian keluarnya juga ini berakhir dengan halus juga. Oke, langsung kita drag ke sini ya. Setelah itu bisa kita rubah tulisan ini ya, kita seleksi seperti ini, kemudian kita tuliskan tutorial ya, Movavi. Oke, dan ini bisa kita geser-geser letaknya. Kemudian tulisan ini pun bisa kita rubah warnanya.
Setelah itu kita bisa memberikan shadow ataupun kita memberikan background ya. Saya lebih sering menggunakan background, kemudian kita atur opacity-nya ya seperti ini. Kita ulangi ya. Ini bisa kita kecilkan, besarkan seperti ini menggunakan ini ya, drag ini menggunakan mouse. Tapi bisa juga kita rubah ukurannya dengan angka ini ya. Ya, tergantung selera kita. Dan background ini bisa kita persempit seperti ini. Oke. Kemudian teks ini bisa kita panjangkan untuk memenuhi seluruh video ataupun hanya sebagian video saja. Dan juga bisa kita geser-geser ya. Oke. Banyak sekali fitur-fiturnya sebenarnya di sini ya. Tapi untuk tutorial kali ini cukup hanya ini saja dulu. Ya, sebagai tutorial dasar atau basic ya. Ya, setelah semua pengeditan selesai ya, pengolahan ini sudah dianggap selesai, kemudian waktunya kita merender dengan cara ekspor. Kita beri nama filenya ya, yaitu tutorial Movavi. Kemudian kita klik advance ini tidak usah kita rubah. Kemudian resolusi ini bisa kita pilih ya, bisa 16:9. Maksud saya bukan ini ya patokannya, dari sini resolusinya 1920 kali 1080 ataupun ini yang 720 ya. Dan frame rate ini bisa kita atur ke 30 atau 25 ya, terserah Anda. Saya lebih sering menggunakan 25. Kemudian bitrate nya ini bisa kita buat custom dan kita isikan nilainya, tapi saya lebih suka menggunakan auto ya. Hanya ini setelannya ya, sebenarnya masih ada lagi setelan di sini ya, tapi tidak usah kita rubah-rubah yang di sini ya. Langsung saja kita oke untuk memulai proses rendering. Start. Oh ya, kita harus pastikan dulu penyimpanannya ya. Di sini harus kita pastikan penyimpanannya, misalnya di folder H dan di maksud saya di drive H dan di folder MP3 ya. Kemudian kita klik select folder. Setelah itu barulah kita start, maka proses rendering berjalan ya. Sudah selesai ya, dan waktu lamanya untuk proses rendering ini tergantung dari panjangnya atau durasi video yang kita buat, dan juga tergantung dari spesifikasi komputer yang kita pakai ya. Oke, jika ini tercentang, maka ketika kita klik OK, kita akan diarahkan ke folder di mana kita menyimpan hasil rendering ini. Kita klik ya.
di sini file yang baru saja kita buat tadi ya. Kita coba tonton. Rumahnya gini, Bu. Ini rumahnya namanya